Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, redaksi Celebes TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1443 Hijriah. Sudah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 dan banyak sekali sendi-sendi kehidupan kita yang kemudian ikut terganggu atau terdampak akibat wabah pandemi COVID-19. Termasuk diantaranya adalah pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang sudah 2 tahun terakhir vakum dilakukan secara tatap muka oleh Badan Pengurus Pusat atau BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS akibat pandemi COVID-19. Dan tahun ini untuk pertama kalinya akan kembali digelar secara tatap muka atau perdana setelah pandemi COVID-19 mewabah atau melanda Indonesia dan belahan dunia lainnya di dunia. Dan tahun ini PSBM mengusung tema Kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia. Dan rencananya akan dipusatkan di Hotel Claro Makassar pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2022. Rencananya ada sekitar 1.500-an saudagar Bugis Makassar, baik yang bergelut dalam dunia bisnis di domestik atau dalam negeri maupun diaspora yang berasal dari berbagai mancanegara yang kemudian akan mengikuti perhelatan akbar dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tahun ini. Dan untuk membahasnya lebih jauh kita telah bergabung bersama Sekretaris Panitia Pertemuan Saudagar Bugis Makassar 22 tahun 2022 di studio. Ada Bapak Awaluddin Sarmidi. Apa kabar Pak Awal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ini pertama kali pulang kampung setelah pandemi atau gimana Pak Awal? Kalau pulang kampungnya sering-sering lah. Ya. Tapi untuk kemudian ikut dalam agenda akbar PSBM baru pertama tahun ini? Alhamdulillah selama ini sebelum-sebelumnya itu jadi peserta ya. Nah, tahun ini panitia. Jadi panitia. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Awal sudah berkesempatan untuk hadir di studio Celebes TV dan juga akan bergabung secara virtual atau via Zoom Ketua Panitia Musyawarah Kerja Nasional KKSS pertama tahun 2022 Bapak Muslimin Mawi. Apa kabar Pak Muslimin? Halo Pak Muslimin, mendengar suara saya? Dengar. Apa kabar Pak Mus? Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Mus, ini live-nya dari Jakarta ya? Saya di Jakarta, belum nanti tanggal 12 baru ke Makassar. Sampai ketemu di Makassar nanti Pak Mus? Insyaallah, amin. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Awal dulu. Pak Awal, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan agenda PSBM tahun ini. Apakah yang membedakan kemudian dari PSBM 3 tahun terakhir? Ya, paling tidak yang membedakan PSBM tahun ini adalah PSBM yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena PSBM tahun ini adalah PSBM yang dirindukan. Iya. Ya, oleh warga KKSS di seluruh Indonesia. Iya. Ya, karena sebelum-sebelumnya 2 tahun terakhir PSBM itu kita lakukan itu secara online. Ya, kalau selama ini mungkin hanya bertemu di dunia maya. Oke. Nah, insya Allah nanti para saudagar-saudagar kita yang terdiri dari dari pelosok negeri, ya warga-warga kita, ya ini bisa bertemu bersilaturahmi secara langsung. Ini momen yang paling ditunggu. Ini momen yang sangat ditunggu. Ya. Oke, baik Pak Awal, saya ingin menyapa Pak Mus dulu. Pak Mus, ini sebetulnya PSBM ini seperti apa sih sebetulnya? Organisasinya mungkin bisa diceritakan kepada publik atau publik masih ada yang belum tahu. Mungkin bisa diinformasikan. PSBM ini organisasi atau paguyuban apa sih sebetulnya? Ya, jadi begini. PSBM itu adalah Pertemuan Saudagar Bugis Makassar. Itu digagas oleh Bapak A.M. Yusuf Kalla pada saat beliau menjabat Ketua Kadinda Sulawesi Selatan. PSBM itu dilaksanakan setiap tahun. Dimaksudkan bahwa saudagar-saudagar Bugis Makassar yang ada di mana-mana dalam provinsi merantau pada sesaat setelah Lebaran kembali kampung
kembali kampung. Disitulah pada saat mereka kembali kampung dibuatkan satu forum, yaitu pertemuan antar saudagar Bugis Makassar dari seluruh penjuru bahkan dari mancanegara, dimaksudkan untuk tukar informasi atas keberhasilan masing-masing saudagar di mana mereka berada pada saat ini, kembali ke kampung, tukar pikiran, tukar informasi, dan sekaligus melihat peluang untuk membangun Sulawesi Selatan pada khususnya. Saya kira itu maksud daripada PSBM. Okay. Jadi pertemuan saudagar Bugis Makassar ini 5 PSBM yang terakhir oleh BPP KKSS bersama dengan pemerintah provinsi dan Kadin Sulawesi Selatan, kita sepakat menetapkan agenda PSBM itu menjadi agenda tetap KKSS setiap tahunnya. Jadi itu setiap tahunnya sudah melekat menjadi kegiatan yang tetap dilaksanakan oleh KKSS. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mus. Saya ingin ke Pak Awal kembali. Pak Awal, ini temanya adalah kolaborasi saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia. Kata kolaborasi ini yang kemudian menjadi tanda tanya tentu bagi publik. Kolaborasi seperti apa yang dimaksud? Ya, mungkin dari tema ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan yang pertama juga ya, bahwa salah satu hal yang diharapkan bisa jadi pembeda juga PSBM saat ini adalah dari kata kolaborasi itu. Ya, tadi Pak Muslimin sudah sampaikan juga bahwa selama ini salah satu tujuannya itu adalah bagaimana para saudagar kita ini bisa datang saling tukar menukar informasi. Nah, kami coba di PSBM saat ini tidak hanya sebatas tukar menukar informasi. Ya, tapi kita harapkan bahwa para saudagar-saudagar kita yang berkumpul nantinya di Makassar itu tidak hanya datang bersilaturahmi, bersay hello, tapi kita harap itu ada terjalin sinergi kolaborasi antara saudagar satu dan saudagar lainnya. Ya, karena kita ketahui bahwa saudagar kita yang tersebar di berbagai pelosok negeri ini itu bidang usahanya macam-macam. Ya, dan alangkah luar biasanya kalau antara si saudagar A dengan saudagar B itu terjalin kolaborasi yang diharapkan tentunya nanti bisa lebih mengembangkan usaha-usaha mereka gitu ya. Dan ini sekaligus menjadi, saya perlu sampaikan juga, minimal ada 4 tujuan kenapa PSBM tahun ini kita lakukan. Ya, pertama tadi itu sebagai media atau momentum untuk silaturahmi. Ya, kemudian yang kedua tadi tidak hanya sebatas silaturahmi tapi terjalin kolaborasi tadi, sinergi. Kemudian yang ketiga diharapkan dari sinergi kolaborasi tadi yang tercipta ini, kita harapkan ini ada manfaatnya tidak hanya untuk Sulawesi Selatan tapi untuk Indonesia secara umum. Dan yang keempat, tentunya kita harapkan juga di momentum PSBM ini bisa menjadi stimulus, menjadi spirit lahirnya saudagar-saudagar muda. Ya, ini kan yang tidak sering kita dengar nih ya. Ya, kita pengen bagaimana para senior-senior kita, saudagar-saudagar kita yang ada sudah regenerasi sukses, ya Pak ya. Ada regenerasi. Bagaimana bisa menghasilkan saudagar-saudagar baru ya sebagai pelanjut masa depan. Bukan lagi artinya bersaing, tetapi saling bergandengan tangan. Berkolaborasi. Saat ini eranya itu adalah membangun sinergi, membangun kolaborasi. Ya, karena kalau kita tidak bersinergi, tidak berkolaborasi, kita akan tersisih. Oke, entry point-nya itu Pak ya? Itu yang kita pengen tekan. Oke, baik. Ya. Saya ingin ke Pak Mus. Pak Mus, tahun ini kabarnya PSBM juga akan dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas yang pertama di tahun 2022. Itu konsepnya seperti apa? Apakah ini bagian dari PSBM atau di agenda tersendiri Pak Mus? Jadi Mukernas adalah kegiatan organisasi. PSBM adalah kegiatan sebagai program organisasi yang ditetapkan menjadi agenda tetap. Organisasi dalam ketentuannya bahwa minimal atau paling sedikit satu kali dalam satu periode masa jabatan melaksanakan Mukernas. Dan selama ini mulai dari kepengurusan ini mulai 2019 atau masa baktinya 2019 sampai 2024, dan di 2019 itu bulan November
musyawarah besarnya, kemudian persiapan pembentukan pengurusnya, dan baru kita mulai pada Januari 2020. Belum beberapa lama kita di tahun 2020, kita didera oleh virus COVID-19, sehingga aktivitas organisasi, program kerja organisasi dengan sangat terpaksa banyak yang tertunda. Walaupun aktivitas lainnya yang bisa dilakukan secara daring, kita tetap melaksanakan, khususnya dalam mengkonsolidasikan pengurus dan anggota-anggota yang ada. Tetapi untuk melaksanakan program, termasuk program KKSS adalah PSBM, itu tertunda. Bahkan dengan terpaksa 2 kali PSBM 2020 dan 2021 kita laksanakan secara daring. Kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka karena kita juga mengikuti aturan PKBM apa maksudnya yang memperketat ruang gerak daripada masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya, termasuk KKSS. Semua ruang gerak daripada organisasi itu terbatas, dan kami juga ikut menghimbau kepada seluruh anggota untuk membatasi diri agar kita ikut membantu pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Oke. Saya kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mus. Saya ingin ke Pak Awal kembali. Pak Awal, kabarnya ada sekitar 1.500-an tamu undangan yang kemudian akan hadir di PSBM. Ini yang 1.500 ini yang sudah mengkonfirmasi atau jumlah undangan yang disebar tetapi belum ada konfirmasinya atau seperti apa? Ya, jadi yang 1.500 itu adalah target peserta yang kita harapkan bisa hadir. Dan saya perlu informasikan bahwa per sore ini dari badan pengurus wilayah saja yang tersebar di seluruh provinsi itu kurang lebih sudah 50% itu sudah tercapai. Iya. Ya, akan mengkonfirmasi hadir. 600 sampai 700 peserta itu sudah terdaftar. Ya, dan yang luar biasa saudara-saudara kita yang justru yang jauh, ya seperti dari Papua, dari Maluku itu rata-rata ada yang sampai 60 orang mengirimkan, ada 50. Ya, yang terbesar saat ini dari Sulawesi Tenggara ya, itu mengirimkan kurang lebih 60 orang. Iya, delegasi. Ya, delegasi. Ya, Papua itu 55, Maluku ya hampir 50 juga. Ini luar biasa. Ya, animo saudara-saudara kita di perantauan untuk menghadiri PSBM ini. Ya, sekaligus tentunya pulang kampung. Iya. Ya. Tokoh-tokoh yang kemudian akan hadir siapa saja, Pak? Ya, kita sudah ngundang tokoh-tokoh kita ya. Jadi ada tokoh-tokoh yang di pemerintahan itu kita sudah undang. Ya, termasuk ya tokoh-tokoh KKSS juga. Ini semuanya kita undang untuk bisa hadir menyemarakan PSBM ini. Oke. Ya. Baik, Pak Awal dan juga Pak Mus, kita harus rehat sejenak. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di obrolan Karebosi PSBM 2022. Kenalan baik itu Pak, dia ketua KKSS Jayapura, Pak Wagus Hidayat. Mungkin dia BPD mungkin ya? Iya, BPD barangkali. BPD itu kalau wilayahnya, kalau Papua Barat di Nurjaya. Ya, mereka antusias untuk hadir. Ya.
Halo? Halo. Ya. Ya, izin Pak Mus, kita masih sementara break, lagi iklan, jadi kita akan masuk ke iklan. Ya, baik. Ya. Baik. Ya, Dinda. Oh, oke. Santai saja. Saya agak tegang berhadapan dengan Pak Mus sama Pak Awal. Orang-orang hebat semua. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id,
referensi, dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Obrolan Karebosi, kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia. Saya ingin ke Pak Awal terlebih dahulu. Pak Awal, ini rangkaian acara PSBM sendiri apa saja Pak nanti? Ya, jadi rangkaian acaranya karena ini masih suasana Idul Fitri ya. Jadi sekaligus dirangkaikan dengan halal bihalal. Ya, jadi ada halal bihalalnya, kemudian ada temu bisnisnya, PSBM. Tadi yang disampaikan Pak Muslimin tadi ada mukernasnya. Dan insya Allah nanti hari Minggu juga itu ada acara jalan santai. Ya, jadi jalan santainya itu start dan finish di Karebosi. Selain itu kita juga akan melakukan ramatama dengan Pak Gubernur, ya dengan Pak Wali Kota. Jadi itu beberapa rangkaian acara. Satu lagi ada expo ya. Expo. Ya, jadi ada expo juga. Diharapkan nanti di expo ini seluruh pemerintah kabupaten dan kota itu bisa mengikuti expo tersebut ya, dan ini juga dijadikan momentum ya bagi pemerintah daerah kita ini untuk mempromosikan produk-produk andalannya masing-masing ya, sehingga saudara-saudara kita yang datang dari berbagai provinsi bisa tahu, oh daerah saya ternyata ada kopinya enak, ada ternyata berasnya enak, ya seperti itulah. Dan termasuk mungkin kok tempat-tempat wisata juga ya, ya yang menarik itu bisa nanti dipromosikan di kesempatan. Ini mayoritas yang datang ini bidang usaha yang digeluti ini kebanyakan di sektor apa saja Pak Awal? Ya kalau kita lihat profesinya saudara-saudara kita ini kita itu tidak hanya di Indonesia tapi banyak juga yang sukses di luar sana. Ya, dan ini kita harapkan juga ya semoga ada di antara mereka nanti yang bisa hadir juga, bisa ya sharing dengan keluarga kita, saudara-saudara Bugis Makassar yang ada di Indonesia. Baik. Pak Awal dan juga Pak Mus, kita harus rehat sejenak. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Obrolan Karebosi, kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia Sejahtera. Iya, informasi yang saya dapat dari produsernya ada penggantian jadi nggak ada. Maaf ya Pak Mus. Nggak apa-apa. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana prosedur daripada pergantian pengurus. Tidak setiap saat bisa dilakukan. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV,
mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Selebes TV, mendengar Selebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Selebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Obrolan Karebosi, kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia Sejahtera. Saya ingin ke Pak Mus dulu. Pak Mus, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah momen di mana pengurus ini kemudian dinilai atau dievaluasi oleh para pengurus yang lain, baik dari daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2. Seperti apa Anda menanggapi ini? Ya. Jadi musyawarah kerja itu adalah ruang yang disediakan untuk BPP menyampaikan kinerjanya, sejauh mana capaiannya, apa yang belum bisa dilaksanakan, kenapa tidak bisa dilaksanakan, apa hambatannya, dan apa langkah-langkah berikutnya agar semua program yang tertunda bisa kita laksanakan sebelum akhir periode kepengurusan ini berakhir. Ya. Itu tujuannya untuk rapat kerja ini. Baik, Anda tadi sempat menyinggung soal bagaimana kemudian BPP akan mendapatkan ruang untuk menyampaikan kinerjanya, apa yang terlaksana, kemudian apa yang kemudian tertunda. Kalau ke depan kita melihat program prioritas dari BPP KKSS ini cenderung seperti apa, Pak Mus? Jadi yang kita prioritaskan, KKSS ini kan adalah organisasi kemasyarakatan berbasis daerah yang mengedepankan daripada tolong-menolong, saling membantu. Jadi salah satu misi daripada BPP KKSS adalah peduli. Peduli terhadap kesusahan daripada anggota atau masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, apabila terjadi bencana, maka pada saat itulah BPP KKSS melalui departemen yang ada di BPP tentang tanggap bencana itu akan melakukan kerjanya, artinya mereka mulai mendata daripada kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat, khususnya warga Sulawesi Selatan, untuk diberi bantuan. Itulah pedulinya KKSS. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan bagaimana KKSS dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dia miliki membuat warganya atau anggotanya nyaman berada di rumah besarnya, yaitu KKSS.
perlu diketahui bahwa KKSS ini sampai saat ini, walaupun kami masih dalam proses pendataan peremajaan anggota, tapi yang ada di kami, data yang ada di kami, jumlah daripada anggota KKSS itu ada 15 juta tersebar, cukup besar. Bahkan teman-teman itu mengistilahkan bahwa anggota KKSS itu lebih banyak daripada penduduk yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu hebatnya kan begitu. Nah, sementara sekarang dari 15 juta itu tersebar di 33 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi cuma Sulawesi Selatan yang tidak ada KKSS-nya. Karena begitu aturannya di dalam anggaran dasar, bahwa setiap anggota KKSS yang kembali bermukim di Sulawesi Selatan, maka dia bukan lagi anggota KKSS. Nah, itu. Yang kedua, bahwa KKSS tersebar di 347 kabupaten kota. Itu tersebar untuk BPD KKSS yang ada. Belum lagi pilar KKSS ada 18, di mana pilar itu adalah organisasi masyarakat yang bersifat kedaerahan di masing-masing kabupaten kota. Itu ada 18 dari 24 kabupaten kota kalau tidak salah di Sulawesi Selatan. Kemudian ada organisasi atau lembaga badan otonom ada 8. Lembaga badan otonom ini adalah organisasi yang berdasarkan kepada gender, kepada profesi, kepada tingkat pendidikan, dan macam-macam. Kemudian ada lagi organisasi yang sifatnya di bawah KKSS yang berada di luar negeri, yang kita istilahkan kepengurusan di luar negeri atau badan pengurus perwakilan luar negeri. Itu ada 8 itu ada di Mesir, ada di Kanada, ada di Australia Barat, Korea, ada di Johor Malaysia, jadi ada di New York, ada 8 yang sudah terdaftar. Belum lagi yang persiapan itu kurang lebih 5 perwakilan luar negeri yang sudah persiapan untuk segera diproses menjadi badan pengurus perwakilan di luar negeri. Dari sejumlah itu, menurut data yang kami, walaupun itu belum akurat, karena masih dalam proses pendataan, dan terus kami lakukan itu mulai dari PSBM yang ke-16. PSBM yang ke-16 itu kami sudah melonsing kartu anggota yang pertama diberikan kepada Bapak Yusuf Kalla pada waktu itu. Sampai sekarang belum selesai karena tidak semudah membalikan tangan untuk melakukan pendataan. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan sampai ke Eropa ada. Ada di Eropa itu berkedudukan di Paris. Dan insya Allah mungkin ketuanya besok di PSBM datang. Baik Pak Mus, saya akan ke Pak Wal dulu. Pak Wal, ini hampir tiap tahun PSBM dilakukan, tetapi 2 tahun terakhir ini dilakukan secara virtual karena pandemi. Sebetulnya apa sih target yang kemudian ingin diraih oleh PSBM? Karena ini adalah agenda tahunan yang kemudian dilaksanakan oleh BPP KKSS. Kalau targetnya tadi saya sampaikan itu ada 4 itu ya. Tapi yang betul-betul kita harapkan ini bisa tercapai adalah PSBM tahun ini bisa ada nilai lebih yang didapatkan. Nilai lebih yang diharapkan itu adalah terjadinya kolaborasi dan sinergi antara saudagar-saudagar kita. Ya, ini ada salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus dari waktu ke waktu. Dan mungkin dari pertama dilakukan sampai ke 22 ini terus berusaha bagaimana kualitas pelaksanaan PSBM dan hasilnya itu bisa jauh lebih baik. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kita harapkan bahwa tahun ini, PSBM tahun ini bisa menciptakan kolaborasi sinergi antara saudagar satu dan saudagar lainnya tentunya. Dan itu kemudian muaranya adalah disampaikan dalam tema yang kemudian nanti muara secara konkretnya adalah
ada terjalin kolaborasi antar pebisnis. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, tentunya dengan bertemunya nanti sekian banyak para saudagar kita, ya kita yakin dari interaksi yang mereka lakukan itu bisa terjalin kerjasama. Ya mungkin saya berikan salah satu contoh, misalnya saya ada salah satu anak perusahaan saya itu membutuhkan baja gitu ya. Sedangkan kita tahu ada saudara kita namanya Pak Budi, ya itu punya bisnis penghasil baja gitu ya. Daripada saya mencari baja di tempat lain, ada saudara kita dari KKSS yang memiliki bisnis itu. Nah, kenapa kita tidak lakukan kerjasama? Dan ya alhamdulillah antara perusahaan saya dengan perusahaannya Pak Budi itu sudah ada kontrak kerja gitu ya. Ya ini terus kita lakukan ya, dan kita harapkan juga saudara-saudara kita, saudagar yang lain bisa lakukan hal yang sama. Oke, baik. Pak Awal, saya ingin bertanya. Ini kan PSBM adalah agenda tahunan, agenda tahunan dari KKSS. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah secara formal, adakah jaringan bisnis yang terjalin, misal Sulsel Intercorporate? Adakah organisasi perusahaan yang menaungi itu sehingga para pebisnis ini, saudagar ini kemudian mudah untuk berkomunikasi seperti itu? Mungkin cita-cita arah ke sana ya. Ya diharapkan dengan PSBM ini apa yang tadi disampaikan itu bisa tercapai. Oke. Saya ingin ke Pak Mus. Pak Mus, pertanyaannya sama dengan Pak Awal tadi, bahwa adakah kemudian yang dicita-citakan oleh BPP terkait dengan adanya Sulsel Intercorporate atau jaringan yang secara formal akan terjalin nanti dari PSBM ini? Yang lalu itu sudah kita mulai bangun. Kita pernah menandatangani MOU dengan Bank Sulselbar. Itu semua dalam rangka itu. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya jelaskan bahwa PSBM itu bukan milik KKSS semata. Tetapi PSBM itu dikerjasamakan secara bersama-sama oleh 3 stakeholdernya, yaitu KKSS, Pemprov, dan Kadin. Itu 3 dilaksanakan secara bergiliran. Contohnya sebelum pandemi tahun 2019, maka pelaksananya adalah Pemprov. Pada waktu itu ketuanya adalah Pak Sekda, Pak Ayat. Kebetulan saya panitia. Hampir tiap PSBM saya panitia. Jadi seperti itu ceritanya. Sebelumnya juga pernah Kadin kita laksanakan di Makassar. Ya, pasti di Makassar. Kita laksanakan juga Kadin. Hanya memang lebih kelihatan perannya adalah KKSS karena jaringan KKSS di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Jadi jaringannya itu aja yang sebenarnya, dan di mana pesertanya itu adalah anggota-anggota KKSS yang tersebar di seluruh Indonesia. Cuma itu saja. Tetapi itu dilaksanakan secara bersama-sama. Baik. Pak Mus, ini pertanyaan yang sering muncul di publik juga, bahwa banyak di anggota KKSS itu adalah anggota parpol juga. Apakah secara organisasi KKSS juga ikut berperan dalam tanda kutip aktif untuk dalam dunia perpolitikan atau seperti apa? Apakah hanya sebagai pengamat atau seperti apa? Ini menarik pertanyaannya. Anggota KKSS secara individu tentu punya hak asasi untuk menentukan arah politiknya. Tetapi organisasi dengan tegas di pasal 6 Anggaran Dasar mengatakan KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun dan tidak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Jadi secara kelembagaan KKSS tidak mengarah ke sana. Tetapi BPP KKSS, Pak, ya? Itu anggaran dasar. Anggaran dasar. Anggaran dasar pasal 6. Itu bunyinya seperti itu. Jadi secara kelembagaan tentu tidak. Tetapi secara personal itu masing-masing punya hak asasi. Kami juga sudah mulai berpikir, tetapi karena kami terikat dengan anggaran dasar, berpikir bagaimana warga KKSS itu berpolitik yang baik. Itu sementara kami akan seminarkan bagaimana, tetapi secara kelembagaan sekali lagi
yang ditegaskan melalui pasal 6 anggaran dasar KKSS tidak ada konflik. Oke, baik, baik Pak Mus. Saya ingin ke Pak Awal sebelum berakhir di segmen ini. Pak Awal, sumbangsi dari PSBM tahun ini langkah konkretnya seperti apa? Ya, pertama gini, dengan melakukan PSBM di Makassar, ini menghadirkan banyak orang. Iya. Ya, tentunya ini ada efeknya nih dengan perekonomian. Perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Oke. Itu kan. Ya, kemudian yang kedua, diharapkan juga dengan PSBM ini tadi ya bisa melahirkan sinergi, kolaborasi antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lainnya. Mereka sukses di wilayahnya, dan diharapkan nanti ini mungkin bisa mengembangkan bisnisnya juga di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, kembali membangun daerahnya sendiri. Iya. Ya, kemudian yang ketiga mungkin diharapkan juga dengan kembalinya para perantau kita nih ke Sulawesi Selatan, ini bisa melihat, wow, kampung saya ternyata ini sudah sangat maju. Iya. Iya, perekonomiannya sangat maju, peluang bisnisnya banyak. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa tertarik menginvestasikan dananya di Sulawesi Selatan untuk membangun Sulawesi Selatan tadi. Oke, baik. Pak Awal dan juga Pak Mus, kita harus rehat sejenak dan kita akan kembali usai jeda. Tambahkan sedikit, saya tambahkan. Ya, seperti apa? Oke. Saya coba mau tambahkan, bahwa kontribusi PSBM yang bisa dilihat, lihat di Haji Bau, ada Hotel Artama. Iya. Hotel Artama itu adalah produk dari PSBM yang dimiliki oleh Ketua KKSS Gorontalo. Itu salah satu. Banyak lagi, ada tempat rekreasi di Kopeng, di mana banyak lagi. Tapi itu yang nyata di Makassar, Hotel Artama. Oke, baik. Pak Mus dan juga Pak Awal, kita harus rehat sejenak. Ya pemirsa, tetaplah di program Obrolan Karebosi, kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia Sejahtera. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Celebes TV, mendengar Celebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. celebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Celebes TV, mendengar Celebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. celebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Celebes TV, mendengar Celebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. celebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Terima kasih Celebes People, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Obrolan Karebosi, kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia Sejahtera. Ini adalah segmen terakhir dan saya ingin ke Pak Awaludin dulu, closing statement Anda terkait dengan harapan dan masukannya dalam mewujudkan kolaborasi Saudagar Bugis Makassar untuk Indonesia Sejahtera. Ya, pertama kepada seluruh Celebes People, ya dimanapun berada, ya kami mengundang Celebes People untuk bisa turut menyemarakan ya PSBM yang akan dilaksanakan di Hotel Claro di tanggal 13 itu sampai tanggal 15.
Ya, kemudian tentunya kita berharap bahwa dari PSBM tahun ini ya kembali bisa menghasilkan kolaborasi ya antara saudagar kita yang satu dengan yang lainnya ya, karena hanya dengan bersinergi dan hanya berkolaborasi kita bisa tampil sebagai pemenang di dalam dunia bisnis. Ya, kemudian yang ketiga, kami juga berharap bahwa terutama masyarakat Makassar, insya Allah nanti di tanggal 15 itu kan ada acara jalan santai. Ya, mari kita sama-sama ramaikan jalan santai tersebut. Ya, jadi kita bisa sekaligus ya bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga kita yang datang ke Sulawesi Selatan. Ya, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Awal, dan saya ingin ke Pak Mus dulu. Pak Mus, harapan dan masukan Anda agar PSBM tahun ini kemudian memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan secara umum juga kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita harapkan kepada saudagar yang berasal atau datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara, untuk datang melihat kampung halamannya. Apa yang mereka bisa kontribusikan dalam rangka membangun kampung, selain membangun daerah yang di tempat ia berdomisili sekarang. Silakan bangun di sana, tetapi sekali-sekali kembali ke kampung halaman, lihatlah daerah kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan daerah kita. Itu yang saya pesankan kepada seluruh saudagar, karena saudagar ini tak terhitung jumlahnya yang berhasil di luar, tak terhitung banyaknya harta yang mereka miliki, tak terhitung banyaknya usaha yang mereka miliki, dan mereka kembangkan di daerah asal, di daerah tempatnya sekarang. Nah, kalau kembali ke kampung, tentu kampung halaman kita juga memerlukan pembangunan yang seperti yang mereka bangun di tempat mereka domisili sekarang. Jadi kita harapkan agar kembali ke kampung, melihat keadaan kampung, dan apa yang harus dilakukan untuk membangun kampung halaman. Itu untuk PSBM. Sementara untuk peserta Mukernas, saya berharap kepada seluruh pengurus, khususnya pengurus wilayah, bahwa Mukernas adalah forum kedua setelah Mudes. Manfaatkan Mukernas ini untuk kita saling mengingatkan terhadap apa-apa yang belum bisa kita laksanakan. Agar kita bisa laksanakan, kita maksimalkan apa yang kita bisa laksanakan untuk memajukan KKSS dengan harapan KKSS bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh anggota dimanapun berada, bahwa KKSS adalah rumah besar bagi kita yang ada di perantauan. Rumah yang sejuk, rumah yang nyaman, dan rumah yang paling membuat kita bahagia berada di dalamnya secara bersama-sama. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Muslimin Mawi, Ketua Panitia Musyawarah Kerja Nasional KKSS pertama tahun 2022 yang bergabung secara virtual via Zoom, dan juga Bapak Awaludin Sarmidi, Sekretaris Panitia Pertemuan Saudagar Bugis Makassar 22 tahun 2022. Ya, sama-sama. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan angin segar bagi pengusaha muda yang kemudian nantinya akan menjadi bibit-bibit saudagar besar yang akan melahirkan regenerasi juga nantinya. Ya. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengutip pernyataan kedua narasumber yang hebat kita pada hari ini, dari Pak Awal dan juga Pak Mus, bahwa dengan kolaborasi kita bisa tampil sebagai pemenang. Saat ini bukan lagi waktunya untuk bersaing, tapi bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci kesuksesan membangun kemajuan bangsa, terutama Buta Angin Mamiri, Sulawesi Selatan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari seorang tokoh terkenal asal Amerika Serikat, Benjamin Franklin. Bunyinya seperti ini: Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Ini adalah kata-kata yang sangat populer sampai saat ini, dan juga Bill Gates, salah seorang orang terkaya di dunia, ia mengatakan bahwa jangan bandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini,
Jika kamu melakukan itu, kamu telah menghina dirimu sendiri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardianto Hamid pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semoga PSBM tahun ini sukses, Pak ya. Amin, amin. Ini momen untuk membuktikan bahwa Pak Awal bisa menjadi pucuk pimpinan mengurus PSBM tahun ini. Insya Allah bersama dengan teman-teman yang lain lah. Ya. Ya, dan saya lihat teman-teman panitia berjibaku ya. Ya. Ya, salah satu tujuannya bagaimana PSBM ini bisa sukses. Ya. Ya, kita bisa melayani saudara-saudara kita nanti yang akan datang. Ya. Apalagi ini digelar perdana 2 tahun terakhir Ya, secara tatap muka. betul. Itu tantangan tersendiri, Pak ya. Tantangan, ya. Jadi luar biasanya panitia ini kan orang-orang kerja. Iya. Ya. Sehingga mereka itu bisa Cukup rumit, Pak ya, menyatukan waktu. Ya, mereka itu merelakan harus meluangkan Waktu. Waktunya. Pikiran juga. Ya, pekerjaannya ditinggalkan. Ya seperti saya ini harus meninggalkan Bogor ya minimal 1 minggu Untuk mengurus ini. Ya betul. Ya demikian pula dengan teman-teman yang lain, bahkan ada yang seminggu sudah lebih dulu ya. Oke, terima kasih Pak Mus.